dia gitu. Dan saya akhirnya nonton nih, banyak banget nonton khotbahnya Ustadz juga gitu. Gimana sih supaya bisa terus rendah hati walaupun mempunyai kuasa yang begitu besar. Kalau saya lebih belajar sih, belajar dari Ustadz sih. Kayak saya pengen tahu perspektif yang selama ini saya mungkin juga nggak tahu gitu. Jadi saya justru pengen belajar. Wah, ini pasti lagi capek nih, baru ini juga ya, baru berubah juga. Good to see you. Thank you banget ya, udah say yes. Very nice to meet you. Oke, istirahat dulu aja kali ya. Belum makan kan? Udah makan. Kami sudah 5 kali makan hari ini Mas. Udah 5 kali makan. Wah, gila luar biasa. Halo, abang. Iya. Wah. Jadi kita udah siapin ruangan. Boleh. Tapi panas banget nih, baru saya komplain panas sekali. Memang gurun pasir panas. Biar berasa di timur tengah ya, lebih enak. Di sebelah panas sekali. Jadi kita mungkin dinginin dulu di sini, habis itu baru kita ke sebelah gitu. Ada. Jadi, Iya. thank you banget ya Tante. Saya yang thank you banget. Bentar aja. Jadi intinya sih dari Daniel tetangga kamu ini, kita pengen bertetangga, kita memperlihatkan cara bertetangga yang baik itu seperti apa sih. Nah, awalnya saya pertama kali muncul Daniel Mantap Network itu pas di masa pandemi, gara-gara ada teman-teman saya di circle saya itu ngelewatin banyak banget masa-masa yang tidak pasti, galau, ketakutan, kekhawatiran, sampai tengah malam mereka kebangun dari tidurnya, habis itu yang keringet dingin, jantungnya degup kencang segala kayak gitu. Nah, jadi saya mikir gimana ya caranya supaya saya tahu nih masalah ini yang ngerasain banyak banget orang. Gimana caranya? What can I do to help them out? Akhirnya saya mikir, yaudah deh kita bikin YouTube aja. Bintang tamu pertama yang saya interview Ari Lasso. Jadi ketika dia ditendang dari dewa, semua orang pada tahu. Ketika dia sukses sebagai solo artis, semua orang pada tahu. Tapi yang terjadi di tengah ini nggak semua orang tahu, gitu kan? Nah, saya fokus di situ jadinya. Ketika dia sendiri lagi menghadapi kekhawatiran, ketidakpastian, ditendang dari dewa gitu, band legenda, gara-gara narkoba juga, gimana dia cabut dari narkoba dan lain-lain. Nah, ternyata banyak artis-artis atau public figure yang saya interview di situ yang ngomongin soal di bagian sininya mereka balik lagi sama Tuhan gitu. Ya emang bener sih, ketika mereka udah jatuh banget, akhirnya mereka cuma bisa bergantung sama Tuhan lagi gitu. Nah, jadi yang selalu saya ngomong sama tetangga saya, sama bintang tamu saya, kita bukan ngomongin tentang seberapa hebat kamu mencintai Tuhan, tapi seberapa hebat Tuhan cinta sama kamu. Ketika kamu ngerasa gak layak, tapi Tuhan tetap memberikan kamu cintanya dia gitu. Dan saya akhirnya nonton nih, banyak banget nonton khotbahnya Ustadz juga gitu. Dan emang balik lagi ke cinta sih ya. Kita itu, I think that's our universal language di sini gitu. Dan tapi hari ini saya justru pengen banyak ngobrol sama Ustadz tentang mungkin bagaimana sih pertama kalinya banget Ustadz merasakan si cinta Tuhan tersebut, kayak gitu. I think pengalaman pribadinya sendiri, dan habis itu mungkin challenges kayak kemarin itu yang masalah Singapura, kemungkinan besar akan kita bahas juga di sini. Dan habis itu yang terakhir adalah, nggak tahu kenapa saya ngerasa how to handle power, bagaimana cara nge-handle yang namanya kuasa gitu. Karena sebagai seorang ustadz sendiri, saya ngelihat apalagi masanya banyak gitu ya, bagaimana sih supaya bisa terus rendah hati walaupun mempunyai kuasa yang begitu besar. Karena menurut saya 3 hal yang paling bukan orang Indonesia, dunia ini sering gagal, which is manusia sering gagal, adalah harta, tahta, dan wanita gitu, sex, money, and power.
Gak tau kenapa kalau misalnya yang namanya seks udah sering banget jatuh dalam dosa, money sering banget jatuh, power sering banget jatuh. So I think I wanna ask more about that juga gitu, soal kuasa gitu, soal power kayak gitu sih. Dan kita nyantai banget kok, kita relax banget. Gitu sih. Ada boundaries nggak? Ada hal-hal yang nggak boleh saya omongin nggak di sini? Kita bicara tentang saya panggil Mas ya, Mas Daniel. Silakan. Mas Daniel minum kopi, saya minum teh. Dan kita masing-masing bercerita tentang nikmatnya minuman kita masing-masing. Kita dialog, bukan berdebat. Setuju. Kalau momen kita debat, maka saya akan mempertahankan bahwa ada argumentasi. Ini kita sedang berbicara, berdialog. Ada satu fase sisi kehidupan, bagaimana berpegang kepada agama, bagaimana merasakan cinta kasih Allah. Ya. Itu udah pasti kok. Masalahnya saya bukan pendebat yang baik. Istri saya yang pendebat yang baik ya. Jadi saya selalu kalah terus sama istri saya. Jadi ya udahlah. Jadi selama saya podcast saya nggak pernah debat sih. Jadi saya benar-benar justru pengen belajar. Ya. Kalau saya lebih belajar sih. Belajar dari Ustadz sih. Kayak saya pengen tahu perspektif yang selama ini saya mungkin juga nggak tahu gitu. Jadi saya justru pengen belajar. Tentang apa ya? Ya kalau soalnya ini bakal banyak, saya mungkin pengen bahasanya itu yang bahasa kerennya sekarang, memanusiakan manusia. Jadi saya pengen memanusiakan seorang UAS gitu. Makanya saya pengen nanya lebih ke waktu kecilnya gimana. Ayah petani, ibu tapi sheikh gitu, punya keturunan sheikh gitu ya. Itu aja udah menurut saya what? Ibu tetap memilih sebagai ayah yang sebagai petani pun juga itu sesuatu banget buat saya gitu. Ceritanya gimana tuh sampai akhirnya Ustaz sendiri masa kecilnya seperti apa sampai akhirnya menemukan si cinta Tuhan dan menemukan panggilan tersebut untuk menjadi seorang ustaz kayak gitu. Aman ya? Aman.